Siapa nih yang sedang berusaha untuk lulus PPPK tahap 2 kali ini? Temani belajar bersama Rana Bidan. Soal-soal yang akan kita bahas di sini memang sudah memuat ya dari kisi-kisi yang ada baik untuk bidan terampil ataupun bidan ahli. Selamat belajar, semoga bermanfaat dan lulus PPPK tahap gimana teman-teman. Buat kamu yang suka nontonin video Rana Bidan, ini saatnya kamu download ebook soal latihan PPPK by Rana Bidan. Downloadnya di link ya Rana Bidan, nanti akan diarahkan ke Baino. Nanti kamu pilih berapa yang mau kamu beli dan nanti kamu isi beberapa bagian data dan jangan lupa checklist, lalu akan diarahkan untuk pembelian. Pembelian ini bisa dilakukan di LinkedIn dan nanti kamu akan mendapatkan ebook 90 soal lengkap dengan pembahasan yang dijelaskan dengan super detail dan kamu gak akan rugi untuk ini. Baik, kita bahas teman-teman untuk soal nomor 1. Apa pemeriksaan penunjang yang dilakukan? Seorang perempuan usia 40 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan seperti nafsu makan berkurang, berat badan turun dan mudah sakit sejak beberapa bulan terakhir. Hasil anamnesis, ibu sudah menikah 4 kali dan seksual aktif. Berarti ini kita curiga apa teman-teman? Curiga apa ya? Kalau misalnya keluhannya tidak spesifik ya, karena kan di sini cuma lebih secara umum nafsu makan, baby turun, itu kan seperti komplikasi atau sesuatu yang kita tidak tahu apa penyakit pastinya ya. Beda misalnya dengan kanker serviks, kan ada keluhannya, misalnya perdarahan waktu saat berhubungan dan sebagainya. Nah, sehingga hal-hal seperti ini kita lebih curiga mengarah ke HIV atau AIDS ya. Karena ini sudah terjadi beberapa bulan terakhir dan juga didukung dengan kondisi ibu yang sudah beberapa kali menikah. Nah, pemeriksaan di puskesmas itu apa mengenai HIV AIDS? Pemeriksaan awal untuk pemeriksaan penunjang HIV AIDS di puskesmas itu bisa dilakukan dengan apakah A. rapid test antibody, B. viral load, C. ELISA, D. tes IVA, dan E. pap smear. Sederhananya yaitu A ya, rapid test antibody. Untuk viral load dan ELISA itu dilakukan setelah kita mengetahui apakah ibu ini positif HIV. Tes IVA dan pap smear kan ini untuk kanker serviks. Jadi jawabannya yang A. Diagnosis HIV itu bisa dengan tes rapid dan tes antibody ya. Teman-teman, untuk pertanyaan seperti ini itu sering masuk ya, random sebenarnya. Tidak semua orang mendapatkan soal-soal seperti ini, tapi ada beberapa masuk untuk masalah HIV dan tes penunjang lainnya. Jadi kalian harus mengetahui setidaknya ya. Kita lanjut nomor 2. Apa kemungkinan diagnosa pada kasus ini? Seorang perempuan usia 30 tahun mengeluh mengalami perdarahan di luar siklus. Ibu tidak menggunakan alat kontrasepsi. Berarti perdarahan di luar siklus head ya teman-teman ya. Ini mungkin bisa flek, bisa perdarahan banyak gitu ya. Tapi di sini tidak ada dikatakan apakah itu flek atau perdarahan yang banyak. Jadi pilihannya apakah A. menoragi, B. menometroragi, C. metroragi, D. hipermenore, E. hipomenore. Menoragi sama hiper tidak ya, karena tidak ada perdarahan yang banyak. Hipomenore juga tidak. Jadi antara B dan C. Apakah menometro atau metroragi? Ya, jawabannya yang C. Maaf di sini. C ya, metroragi. Kenapa metroragi bukan menometroragi? Karena perdarahannya tidak disebutkan. Apakah itu banyak? Kan bisa saja dia flek begitu kan, flek di antara beberapa siklus. Nah, metroragi kan ini perdarahan di luar siklus head. Bisa lebih lama. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Apa kemungkinan diagnosis pada kasus ini? Wanita usia 18 tahun datang ke TPMB dan keluhan perdarahan yang banyak. Perdarahan yang banyak menghabiskan 7 pembalut dalam 1 hari. Jelas ini banyak, berarti hipermenore.
Oke, jawabannya yang D. Lanjut nomor 4, apa anjuran dapat Badan berikan terkait kasus seorang anak usia 14 tahun mengeluh mengalami keputihan yang mengganggu? Apakah A. Pola makan bergizi, B. Personal hygiene, C. Aktivitas fisik yang tidak berlebihan, D. Istirahat yang cukup, E. Minum vitamin. Oke, keputihan mengganggu tentunya terkait dengan personal hygiene. Karena usia remaja ya teman-teman. Sebenarnya mereka bisa saja saling berhubungan, tapi ini kan lebih kepada personal hygiene. Oke, udah jelas. Kita lanjut soal nomor 5. Apa KIE yang dapat bidan berikan terkait kasus tersebut? Seorang ibu usia 28 tahun, hamil 28 minggu, datang ke TPMB dengan keluhan kutil di kemaluan. Oke, apakah A. Kemungkinan terjadi keguguran, B. Terjadinya IUFD, C. Terjadinya kecacatan janin, D. Terjadinya persalinan prematur, E. Komplikasi penyakit. Berarti ini kita curiga diagnosanya apa? Kutil kelamin ya. Dan apa yang berdampak pada kehamilan term ya? Maksudnya apa dampaknya terhadap kehamilan trimester 3? Kok keguguran sudah tidak ya, karena udah M3. IUFD, cacat janin, persalinan prematur, ini tidak ada kaitannya, tapi dia tidak menyebabkan hal-hal fatal seperti intrauterine fatal death dan juga kecacatan janin. Beberapa literatur itu menyebutkan bahwasanya kalau adanya kutil kelamin pada trimester 1 dan 2 itu tidak mempengaruhi kehamilan, baik dalam proses pembentukan janin ataupun selanjutnya. Nah, lebih untuk itu kondisi seperti ini pada trimester 3 itu lebih berpengaruh ke terjadinya persalinan prematur. Kenapa? Karena pada saat adanya infeksi ya di daerah tubuh termasuk vulva, itu kan akan menurunkan imunitas tubuh ya. Nah, imunitas tubuh akan berkaitan dengan mudahnya masuk bakteri melalui vulva. Apa yang bisa mengakibatkan? Bisanya jadinya KPP, ketuban pecah prematur, sehingga hal itu berpengaruh dengan terjadinya persalinan prematur. Begitu analisanya ya teman-teman. Ke komplikasi penyakit dia tidak semenyeramkan itu. Jadi jawabannya ya D. Oke ya teman-teman, sudah jelas ya mengenai penjelasannya. Terima kasih sudah menyimak. Selamat belajar. Terima kasih.